Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, salam buat keluarga. Saya akan langsung berbicara tentang hasil di IPL, 5 pertandingan sudah diselesaikan, masih ada 5 lagi pada hari Minggu ini. Dan pada Sabtu kemarin lahir total 9 gol dari 5 match. Ada 2 match yang tidak menghasilkan gol, yaitu pertarungan antara Norwich yang bermain bersama dengan Wolves, dan juga Brighton yang gagal menang juga di kandang saat mereka menjamu Leeds. Ya. Sementara Arsenal di Emirates mengalahkan Newcastle dengan 2-0, membuat pasukan Eddie Howe ini semakin terjerembab di dasar klasemen dan bayang-bayang degradasi itu di depan mata. Ya. 6 poin mereka dalam 13 pertandingan ini dalam titik terendah Newcastle, walaupun mereka sudah kedatangan pangeran dari Arab untuk bisa menyuntik dana sampai 5 triliun. Tetapi bayang-bayang untuk turun degradasi semakin nyata. Ya, artinya mereka belum bisa menang. Ini kerja keras bagi Eddie Howe untuk ke depan. Harus membeli pemain-pemain yang bagus untuk bisa menyelamatkan Newcastle. Nah, Arsenal itu baru dihajar habis oleh Liverpool di Anfield pada pekan sebelumnya. Ya, mereka sama sekali tidak berdaya, tidak berkutik, bermain kalah dari semua aspek, sehingga membuat Arteta ini harus bisa menang melawan Newcastle. Dan pasti karena di kandang mereka menghadapi tim yang lagi terpuruk, juga mereka mendapatkan clean sheet lewat gol Bukayo Saka dan juga gol dari pemain pengganti Martinelli, menempatkan posisi pasukan Arteta ini di urutan kelima, 23 poin. Ya. Ini kemenangan ketujuh yang diraih oleh Arsenal, dan mereka terus bisa menekan tim sesama London mereka, West Ham United, juga dengan 23 poin. Tapi West Ham baru 12 pertandingan. Mereka pada malam nanti akan bertarung di Etihad menghadapi City. Pertandingan yang berat bagi pasukan Moyes karena City membutuhkan kemenangan untuk bisa menyemai perolehan angka dengan Chelsea minimal dalam 1-2 jam sebelum Chelsea bertarung melawan Manchester United di Stamford Bridge. Ya, artinya dengan 29 poin ini menjadi target bagi Pep untuk menang menghadapi kuda hitam West Ham yang sangat menakutkan. Artinya West Ham ini tim pertama pada musim ini yang mengalahkan Liverpool ketika bertarung di London dengan 3-2. Jadi kemenangan dari Liverpool atas Southampton ini memacu ya semangat dari semua pemain, bukan cuma Pep, semua pemain City untuk bisa mendulang 3 poin mumpung bermain di kandang mereka di Etihad. Nah, tapi satu juga hasil yang menarik yang saya lihat kemarin itu diciptakan oleh Aston Villa. Steven Gerrard meraih kemenangan kedua dalam 2 pekan terakhir. Jadi dia menyumbangkan 6 poin. Ya. Ketika mantan legend ini dari Liverpool datang dari Rangers, karena sebelumnya dia sukses bersama dengan Rangers di Liga Scotland. Dia datang ke Villa Park bersama Aston Villa menggantikan pelatih sebelumnya, Dan Smith, yang dipecat. Dan setelah itu, sejak itu baru 3 kemenangan yang diraih oleh Aston Villa. Sekarang udah 5 kemenangan mereka, walaupun ada 7 kekalahan, tapi membawa mereka itu dari urutan ke-16 sebelumnya, kemudian mereka naik ke posisi 11 dengan 2 hasil yang bagus dari Steven Gerrard. Ya. Mereka sekarang sudah memasukkan 4 gol dan kemasukan 1 gol di bawah Gerrard dalam 2 pertandingan terakhir. Jadi ini proses yang luar biasa, bagus. Pergantian pelatih yang tidak salah dari manajemen Aston Villa untuk mendatangkan Steven Gerrard. Dan kita akan tunggu dalam pertandingan 11 Desember mendatang di mana Steven Gerrard akan ke Anfield untuk menghadapi mantan klub dia yang membesarkan dia dengan nama besar dia. Dia mantan kapten kesebelasan di Liverpool. Tapi dia harus bisa melewati dulu pertandingan melawan Watford sebelum menghadapi Liverpool. Sebelum Watford juga masih ada City yang akan merupakan pertandingan juga berat bagi mereka karena mereka harus ke City. Ya, jadi selamat buat Steven Gerrard bersama dengan Aston Villa, ya, menang 2-1 melawan Crystal Palace. Tidak mudah mengalahkan Crystal Palace di Selhurst Park, markas dari Christian Benteke dan kawan-kawan, karena Crystal Palace ini kan adalah tim yang mengalahkan City. Ya. Kekalahan kedua City pada musim ini tuh dialami oleh saat mereka menjamu Crystal Palace, dan Palace menang nggak tanggung-tanggung loh, main di Etihad. Ya. Sebelumnya City sudah kalah 1 kali ketika melawan Spurs di awal musim ini. Jadi ketika Aston Villa bisa mengalahkan mereka dengan 2-1, saya juga agak terkejut juga. Luar biasa di pasukan Steven Gerrard ya, yang tampil bagus, artinya termotivasi dengan kedatangan Gerrard, dan Gerrard mampu mengubah gaya main mereka ya,
lebih fluid bermain, lebih enak, mereka lebih menikmati permainan, ya, tidak banyak menunggu untuk counter attack juga. Jadi oke lah ini untuk bisa memberikan sinyal bagus kepada City nantinya, juga termasuk kepada Liverpool nanti pada tanggal 11. Saya akan berbicara lagi, yang paling menarik adalah kemenangan 4-0 Liverpool melawan Southampton di Anfield. Terutama bagaimana Diogo Jota yang mengisi posisi Firmino yang masih cedera. Jota ini sudah membuat 7 gol, 1 assist sejauh ini dalam 12 laga dia bersama dengan Liverpool. Terus progresnya bagus, terus naik pemain Portugal ini untuk menyamai apa yang dilakukan Sadio Mane. Sadio Mane juga sudah membuat 7 gol dan 1 assist bersama dengan Liverpool musim ini. Ya. Jadi lini serang Liverpool itu begitu tajam. Ada 3 pemain mereka berada di atas, ya, untuk bisa memimpin di top skor. Satu lagi adalah Mo Salah, 11 gol, ya, dan ada 8 assist. Ya. Satu-satunya pemain yang ikut meramaikan adalah Jamie Vardy, pemain Leicester ini. Tapi 3 pemain Liverpool ini ada di atas, luar biasa. Secara total, ketiganya baik Salah, Mane, dan Jota membuat 22 gol dari 39 gol secara umum, secara total yang dilakukan oleh Liverpool pada musim ini. Luar biasa, ya, apa yang dimainkan oleh pemain-pemain Liverpool, terutama 3 pemain tadi. Ya. Dalam urusan memberikan umpan atau assist, Salah itu di atas dengan 8 assist, tertinggi. Kemudian ada Trent Alexander-Arnold, bek kanan Liverpool dengan 7 assist. Satu lagi ada pemain gelandang dari MU yaitu Paul Pogba juga dengan 7 assist. Tapi yang saya mau katakan di sini, ini luar biasa bahwa di dalam hal pencetak gol dan juga assist itu dikuasai oleh pemain-pemain Liverpool. Jadi betapa mengerikan tim ini jika semua pemain itu dalam kondisi prima yang sekarang sudah datang, itu berbahaya. Tinggal Firmino, kalau Firmino fit, ini akan jauh lebih bagus. Joe Gomez juga fit, ini berarti di bench mereka itu udah banyak. Selain ada pemain 1-2 pemain muda yang terus digenjot oleh Jurgen Klopp. Tyler Morton juga sana, Neco Williams yang terus di bawah sambil menunggu perkembangan dari Curtis Jones, ya, untuk datang. Harvey Elliott, kalau 2 anak muda juga ini datang, di mana keduanya adalah pemain gelandang, berarti lini tengah Liverpool bagus. Sekarang itu kan sudah ada Hendo. Kemarin Hendo dimainkan lebih awal, ya. Setelah Hendo bugar, ya, untuk menggantikan posisi Ox yang ditarik lagi untuk duduk bangku cadangan. Jadi sudah ada Hendo, Fabinho dengan Thiago. Ini 3 gelandang yang oke yang ada di Liverpool saat ini. Tsimikas kembali untuk duduk di bangku cadangan karena Robertson sudah pulih. Robertson balik lagi ke posisi dia. Ya, bek kiri. Di kanan tetap ada Arnold dan pergantian tetap hanya ada Van Dijk yang kuat di sana. Sementara di pendampingnya tuh ada Konate yang kemarin masuk. Sebelumnya ada Joe Matip. Jadi pilihannya banyak. Kalau Joe Gomez datang juga akan semakin menumpuk pemain di belakang. Satu lagi masih ada pemain muda mereka itu Nat Phillips yang juga fit. Jadi itulah keuntungan dari Jurgen Klopp, dan tim ini akan semakin menakutkan jika semua pemain dalam keadaan bugar. Di depan kemarin ketika melawan Southampton, saya melihat bahwa Jota luar biasa, Mane, kemudian Salah, ini trisula yang maut, ya, di samping sambil menunggu dari Firmino. Dan ketika Klopp memberikan jam bermain terus kepada Jota, Jota ini tertantang untuk terus bisa membuat gol. Dan ini satu hal yang bagus. Ini yang diinginkan oleh Jurgen Klopp, bahwa lini serang mereka untuk mengusung filosofi bermain dengan gegen pressingnya, ya, lewat 4-3-3 ini jalan dengan baik. Ya, karena lini serang yang bagus, kemudian ditunjang dengan 2 fullback yang bagus dengan Trent di kanan dan juga Dan Robo. Kita bisa melihat bahwa Trent yang lebih banyak naik ke depan itu untuk memberikan crossing, umpan-umpan yang membuahkan hasil, menancapkan nama dia sebagai salah satu pemberi umpan terbaik untuk musim ini bersama dengan Liverpool di IPL. Jadi memang mereka sudah kembali ke posisi mereka ketika di musim 2019-2020, di mana Liverpool itu juara di Champions League setelah mengalahkan Spurs di Wanda Metropolitano, dan juga kemudian setahun kemudian mereka mengunci gelar di IPL setelah menunggu begitu lama kan, di era modern IPL dalam 30 tahun, dan Jurgen Klopp memberikan itu. Nah, posisi itulah yang mereka dapatkan pada musim ini. Ketika timnya bagus, ya, orang bisa melihat sebelumnya bahwa kedalaman mereka dengan bench itu kurang begitu seimbang, tapi sekarang saya bisa mengatakan ngeri. Sekarang udah bagus. Inilah cara Klopp memaksimalkan pemain-pemain yang ada untuk terus diberikan jam bermain, sehingga mereka tertantang, termotivasi untuk memberikan yang terbaik
buat The Reds Liverpool. Jadi sekarang Klopp itu tidak sulit. Mereka akan mengarungi pertandingan yang berat di bulan Desember. Ada 9 pertandingan secara total. Ada 7 di IPL dan 2 lagi mereka akan bermain di melawan Milan untuk mengunci pertandingan terakhir di UCL dan juga akan menghadapi Leicester 2 hari menjelang Natal. Mereka itu tampil di perempat final Piala Liga ya bersama Leicester tapi bermain di Anfield. Kondisi ini bagus untuk membawa mereka ke semifinal. Nah, sekali lagi mereka akan menghadapi Leicester ada 2 kali di bulan Desember. Itu pada saat 29 Desember terakhir di paruh pertama ini. Tapi itu Liverpool harus ke King Power. Ya. Saya pikir tidak ada masalah ya bagi Liverpool. Semua tim akan pasti dilibas termasuk menghadapi Tottenham Hotspur. Jika melihat bahwa kedalamannya yang ada saat ini di bench dan juga di starting 11-nya sangat kuat. Jadi membuat Klopp ini semakin percaya diri, semakin yakin dengan tim dia sekarang. Ya. Dia tidak peduli, mereka akan menyambut pertandingan Merseyside di tengah pekan nanti. Bertanggal itu 2 menghadapi Everton ya. Everton ini kan tim yang sangat membekas bagi pendukung Liverpool setelah terjadi tragedi cederanya Virgil van Dijk yang diterkam dengan tackle yang brutal dari penjaga gawang Everton, Jordan Pickford saat itu, dan berakhir imbang, dan Liverpool kalah dalam menghadapi Everton dalam pertandingan di Anfield, dalam kondisi mereka yang lagi limbung pada musim lalu. Tapi Klopp bisa memaksimalkan itu dengan 9 kemenangan di 9 laga terakhir musim kemarin, yang menempatkan Liverpool itu masuk ke zona Champions, di mana mereka berada di peringkat ketiga setelah City dan juga MU. Di keempat adalah Chelsea. Jadi saya katakan bahwa dengan kondisi yang pada saat ini mereka bagus, kemudian menghadapi laga yang berat di bulan Desember, Klopp pintar untuk merotasi pemain. Itu yang terjadi ketika dia menarik buru-buru di menit 60 Thiago Alcantara saat menghadapi Porto. Itu tidak cedera sebenarnya Thiago Alcantara, tapi dia menyimpan ini untuk bisa membuat posisi dari Thiago ini lebih enak ya, lebih bugar saat menghadapi Soton, dan Thiago memperlihatkan itu, mencetak gol melawan Porto, mencetak gol melawan Soton, dan baik ya, walaupun akhirnya ditarik keluar juga. Itu karena di bench itu juga banyak pemain-pemain yang bisa ditampilkan ya, dalam kondisi yang fit. Jadi Klopp adalah master dari seorang pelatih Liverpool yang tahu melihat kondisi pemain-pemain dia. Apa yang dia harus tampilkan, berani untuk menyusupkan 1-2 pemain muda untuk tampil seperti Tyler Morton, Neco Williams kemarin juga ditampilkan. Jadi mengerikan, apalagi kalau sudah datang Curtis Jones atau Harvey Elliott. Wah, ini akan lebih banyak ya, opsinya akan lebih banyak. Kita akan tunggu nantinya ke depan di dalam Liverpool mengarungi laga berat di bulan Desember ini dengan 9 pertandingan secara umum dan ada 7 pertandingan di IPL. Saya tetap yakin bahwa tim ini akan terus berkembang dengan baik, dan kalau mereka menyelesaikan paruh musim pertama dengan tidak kalah sampai 29 Desember saat menghadapi Leicester, mereka akan tetap menakutkan bagi Chelsea dan juga bagi City dalam perburuan merebut gelar juara di IPL musim 2021-2022. Sampai di sini pembicaraan saya dengan review pertandingan IPL di pekan ke-13, termasuk bagaimana kemenangan Arsenal, juga kemenangan yang diberikan oleh Stevie Gerrard terhadap Aston Villa, dan lebih khusus perkembangan yang luar biasa dilakukan Klopp bersama The Reds Liverpool. Oke, sampai jumpa. Ciao.